Pak, selamat siang Pak. Mohon waktunya sebentar untuk kita klarifikasi wawancara sebentar Pak. Untuk boleh tahu Pak, tujuan kunjungan sendiri ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara ini apa Pak? Jadi kami dari pemerintah provinsi beserta rombongan ke sini berkunjung ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Pertama adalah untuk sama-sama mendiskusikan agar Pilkada serentak tahun 2020 di Kaltara itu bisa berjalan lancar. Pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya tugas pokok fungsi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara agar pilkada itu bisa sukses. Kalau boleh tahu Pak, harapan pemerintah sendiri Pak, pemerintah Kalimantan Utara ini untuk Bawaslu terhadap Pilkada di tahun 2020 ini seperti apa Pak? Tentu saja peran Bawaslu agar pilkada Kaltara tahun 2020 bisa sukses lancar itu sangat besar, sangat penting, strategis. Oleh karena itu saya betul-betul mendukung secara sungguh-sungguh, sangat komit agar segala peran dan kewenangan Bawaslu bisa betul-betul dioptimalkan gitu terkait dengan masalah pengawasan. Misalnya terkait dengan masalah netralitas ASN. Kalau ada ASN yang dianggap tidak netral, kaji, cermati, kalau terbukti, rekomendasikan untuk kasih sanksi. Demikian juga bukan hanya ASN, terhadap paslon, tim kampanye, yang kemudian melanggar peraturan KPU, misalnya yang tidak melakukan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ya, kaji, cermati, perlu nggak dikasih sanksi? Apakah itu bentuk pelanggaran atau tidak? Lakukan sesuai dengan kewenangannya. Dari harapan pemerintah tersebut Pak, apa yang dilihat oleh pemerintah Kaltara Pak, potensi kerawanan Pilkada di tahun 2020 ini Pak? Insya Allah untuk pilkada serentak Kaltara tahun 2020, insya Allah akan kondusif. Dalam artian kami juga lakukan koordinasi dengan jajaran Forkompinda, dengan para kepala daerah se-Kaltara. Mudah-mudahan situasi kondisi yang kondusif sampai sekarang ini bisa terus berlanjut sampai dengan nanti dilantiknya paslon yang terpilih. Bukan hanya pada saat kampanye, minggu tenang, atau pemungutan suara, tapi dengan selesainya. Jadi, tapi demikian, untuk hal-hal yang sifatnya krusial tetap kita antisipasi. Misalnya, masalah jangan sampai ada ujaran kebencian, jangan sampai gunakan politik identitas, jangan sampai menggunakan politik sara yang bisa memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Kaltara, jangan sampai juga ada politik uang. Kita tetap antisipasi. Dan juga jangan sampai juga pilkada ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Karena kita ingin justru pilkada ini menjadi momen untuk pemberantasan COVID-19. Oleh karena itu Bawaslu kalau ada paslon, ada tim sukses LO yang melanggar terkait protokol kesehatan, lakukan tindakan. Oke Pak, baik. Kalau dari potensi yang Bapak lihat dan dari kunjungan yang Bapak lakukan, bagaimana penilaian Bapak sebagai PJ tentang kinerja Bawaslu Kalimantan Utara ini Pak, sebagai pengawas? Alhamdulillah ya, saya komunikasi dengan Bawaslu kan bukan hanya hari ini, tapi bahkan hari pertama saya datang ke Kaltara sebagai penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara, saya sudah melakukan komunikasi dan intens dengan Ibu Ketua misalnya, berapa kali kami melakukan komunikasi. Kalau hari ini memang kami lakukan kunjungan, yaitu biar silaturahim dan ingin langsung melihat kondisi Bawaslu sekarang ini. Tadi dari acara tadi saya mendapatkan penjelasan yang bagus, yang juga mengklirkan, dan saya apresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kalau toh ada dinamika-dinamika tertentu, itu adalah bagian dari dinamika politik yang selalu terjadi pada saat pemilu ataupun pilkada. Jadi hadapi saja. Nah, kita kan sering sekarang ini melihat himbauan-himbauan dari berbagai macam badan, Pak. Dari Bapak pribadi, himbauan untuk masyarakat, Pak, tentang pilkada dan tahapan kampanye pilkada tahun 2020 ini, Pak, bagaimana? Saya yang pertama berharap kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Saya percaya bahwa masyarakat Kaltara sudah cerdas, sudah dewasa dalam berpolitik. Oleh karena itu mari kita sukseskan Pilkada serentak 2020. Datanglah ke TPS 9 Desember. Insya Allah akan aman dari COVID. KPU dan Bawaslu sudah mengatur sedemikian rupa agar pelaksanaan pilkada betul-betul aman. Selain itu kepada para paslon saya berharap juga memberikan contoh, memberikan teladan terkait bagaimana penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kepada masyarakat, coba pilih betul-betul paslon yang memang dari sisi program, dari sisi gagasan itu kebetulan juga kepada masyarakat,
yang mungkin bisa mensejarahkan masyarakatnya, memajukan Kalimantan Utara, tapi juga yang peduli, patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Jadi paslon sekarang, silakan adu gagasan, adu program, tapi jangan adu kerumunan. Insya Allah Pilkada Kaltara akan sukses. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas kunjungannya. Semoga Pilkada tahun 2020 ini kita sukses bersama Bawaslu ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak.